yang harus diam itu. Ya. Jadi diam bukan berarti tidak bergerak, diam bukan tidak berarti tidak berbuat. Nah, kata Abah tadi, diam dalam pemaknaan adalah bahwa kita tidak ada. Diam dalam pemaknaan adalah al-mutu qabla an tamutu. Jadi artinya bukan kamu yang pergi ke kantor. Bukan kamu yang menjadi nelayan. Bukan kamu yang bekerja. Bahkan bukan kamu yang sholat. Itu diam. Ngerti maksudnya diam? Karena selama kita yang tidak diam, maka hasilnya adalah tidak akan memiliki makna apa-apa. Ya. Inilah yang dimaksud dengan diam. Ya. Maka itulah kenapa di dalam dzikir kita di penghujungnya adalah la sautin la harfin, tiada suara dan tiada huruf. Ya. Maka kita adalah bagian daripada alam. Yang luar kita pun adalah alam. Lihat bagaimana alam. Alam mengajarkan kepada kita, mereka itu adalah diam tapi berbuat. Lihat pohon mangga ini. Apakah pernah terdengar pohon mangga ini bicara? Tidak. Dia dari dulu diam di situ. Tapi yang dia lakukan apa? Memberi buah. Itulah hakikat Allah. Hakikat Allah itu memberi dan memberi. Bagaimana udara ini memberikan oksigen, memberi. Pohon ini dari proses fotosintesa dia adalah memberi, ya. Maka dari diamnya dia menghasilkan buah tanpa dia bicara, tanpa dia pergi kemana-mana. Dia diam, tapi dia memberi. Seluruh isi alam itu sama. Barangkali Anda menanam pohon pisang. Maka pohon pisang itu diam. Tapi kemudian dia memberi buah. Apakah pernah melihat pohon pisang makan buah pisang? Apakah pernah lihat pohon mangga memakan buah mangga? Dia hidup di alam dunia ini hanya mengabdi. Dia ada untuk memberi. Karena pada dasarnya sifat Allah itu adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik. Sifat Allah itu adalah memberi, dan memberi. Maka tidak ada sesungguhnya yang mencari sebenarnya. Bagi orang-orang tertentu yang masih mencari, rezeki mencari, itu sebenarnya dia tidak mencari. Sebenarnya kalau dia sadar dia itu diam. Tadi semua. Tapi Allah lah yang menggerakkan la tataharraku zarratun illa biidnillah. Allah lah yang menggerakkan panjenengan untuk pergi ke kantor. Hidupnya Allah yang ada pada panjenengan itu. Ya. Maka pada dasarnya pohon lebih mengerti daripada manusia. Maka dikatakan yusabbihu ma fis samawati wal ar. Bertasbih segala apa yang ada di langit dan bumi. Mereka lumampah tidak melangkah. Mereka init bari cicing. Mereka pergi sambil diam. Tadi semua. Karena dengan diam itulah mereka banyak menghasilkan. Karena kita juga adalah bagian daripada alam. Seharusnya kita pun adalah. Makanya itulah sahabat so dikatakan oleh ahli ma'rifat. Penghujung perjalanan seseorang dalam ma'rifatnya itu adalah diam. Bukan berarti tidak berbuat. Nah inilah yang mari kita pahami di malam hari ini. Supaya bisa diterapkan. Kan di dalam hikam dikatakan adharo wujuda kulla syai'in adharo wis ngadohirkeun Allah wujuda kulla syai'in wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Tuh. Harus dipahami yang batin itulah yang merupakan, yang batin itu adalah merupakan dalang. Sementara yang dohir ini adalah merupakan wayang.
Pohon ngerti dia itu sebagai wayang, maka dia diam. Maka pada saat dia diam justru menimbulkan manfaat. Memberi, dan memberi. Selama hidupnya pohon ini, dia hanyalah untuk sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dia diam, dia berbuat, dia memberi daunnya, dari daunnya mengeluarkan oksigen, memberi. Ya, dari buahnya adalah memberi. Baik kepada kita manusia, maupun barangkali pada kelelawar, kepada kalong dan lain sebagainya. Dan dia pun kembali mati di penghujungnya. Tapi penuh selama dia hidup itu adalah berbakti kepada Allah, memberi. Sebenarnya manusia juga sama. Tidak ada manusia yang bisa pergi ke sawah. Tidak ada manusia yang bisa pergi ke laut. Tidak ada manusia yang jadi dokter. Tidak ada manusia yang jadi kiai. Tidak ada manusia yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi nelayan, yang jadi guru. Sesungguhnya pada dasarnya manusia itu tidak disadari oleh dirinya bahwa dia sedang menerima. Sebenarnya dia itu diam. Tapi manusia merasa bergerak. Nah, itulah makanya hasilnya tidak maksimal pada manusia. Maka itulah manusia akhirnya di alam dunianya tidak bahagia. Ya, karena dia selalu menuntut dan menuntut. Ya. Tidak diam, makanya diam. Jangan ulat-ulat yang bergerak. Tadi semua. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan hasil, maka tadi, karena kalau kamu yang bergerak, dia diam untukmu. Ingat itu. Maka yang dimaksud indit bari cicing pergi dengan diam adalah diam, tidak pernah merasa berbuat. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kamu semua. Dan apa-apa yang kamu lakukan. Tadi semua. Tapi sekarang kamu merasa melakukan. Kamu ini bergerak tapi diam sebenarnya. Akhirnya tidak memiliki dampak apa-apa karena semuanya adalah perbuatan diri kita sendiri. Maka dalam hikam dikatakan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiril ikhlasi fiha. Amal itu kerangka yang tegak dan ruhnya amal itu ikhlas. Itulah ikhlas itu pada saat kamu beramal, maka engkau tidak beramal. Yang beramal adalah sesuatu yang ada pada dirimu, ruhmu, hidupmu, dan Allah yang menggerakkan kamu untuk beramal. Tapi manusia merasa beramal. Orang yang diam dalam amalnya, dia tidak akan pernah merasa beramal. Coba sekarang paradigmanya dirubah. Ya, paradigmanya dirubah. Karena begitu kita merubah paradigma bahwa sesungguhnya kita yang digerakkan, kita adalah merupakan wayang-wayang yang digerakkan, maka dia akan menggerakkan kamu. Diamnya kamu itu akan membawa justru pada kebahagiaan kalian. Inilah yang disebutkan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiril ikhlasi fiha. Makanya tadi syarat untuk menuju Allah itu paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, udah ngerti maksudnya. Kita diam supaya apa? Dialah yang. Nah, bagian mana yang diam dari diri kita? Diri kita kan 4 bagian. Ada aku, keempat adalah jasad. Aku yang ketiga adalah jiwa. Maka ini yang didiamkan, jasad dan jiwa. Supaya yang bergerak, yang berbuat adalah aku, yang kedua adalah ruh. Dan aku yang pertama adalah rahasia, adalah Allah. Berarti zat dan sif, rasakan dalam setiap gerak itu, yang berbuat itu Rasulullah. Itulah yang disebutkan dengan ruh, itu adalah Rasulullah. Maka diamkan adamnya, diamkan yan khorjiahnya.
tapi gerakan dengan a'yan sabitohnya. Tadi semua. Ngerti nggak maksudnya? Ini yang dimaksudkan adalah bergerak tapi ini banyak manusia bergerak. Tapi sebenarnya dia tidak berbuat apa-apa. Tapi lebih baik kamu prinsipnya kamu diam. Maka gerak kamu sekarang adalah berada. Ini yang disebutkan tubadil sebenarnya. Tubadil itu merubah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya kamu adalah subjek, sekarang rasakan kamu sebagai Maka pada saat kamu merasakan diri kita sebagai objek, maka dia yang subjek akan membawamu ke tempat yang jauh lebih baik daripada yang kau bisa lakukan sendiri. Maka itulah tadi kenapa orang sholatnya saja dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Bahwa sesungguhnya sholat yang dilakukan oleh tubuh ini, oleh jiwamu, karena sebanyak apapun yang kalian lakukan, maka akan muncul ujub, akan muncul riya, akan muncul merasa melakukan ibadah. Karena merasa muncul melakukan ibadah, sehingga kalian pantas untuk menjajah Tuhan kalian. Nah, paradigmanya yang harus dirubah adalah indit bari cicing. Tetap kamu yang berbuat, tapi rasakan kamu adalah sekarang menjadi maf'ul, kamu menjadi objek. Karena nanti pun dalam sholat sesungguhnya sholat itu adalah zat dan sifat. Yang sholat itu adalah Rasulullah, sifat. Tadi semua sifat adalah menyembah zat. Itulah yang disebut al-abid wal ma'bud wahid. Rasulullah lah yang tadi semua. Diamkan jasadmu dan jiwamu. Tadi semua. Maka pada saat kalian ke kantor sekarang rubah paradigmanya. Ya, bukan lagi jasad. Ya, walaupun tetap. Walaupun kalian menyaksikan jasad kalian. Tapi tadi beda kan. Menyaksikan tubuh kalian yang bergerak. Digerakkan oleh sesuatu di dalam kalian. Atau kalian yang bergerak sendiri. Itu beda maknanya. Ya. Maka inilah yang harus dirubah oleh kita. Maka pahami ya, kita sudah mengertilah. Lihat apa namanya, bahwa nanti bagian dirimu yang terdalam itu adalah akan memberi kepada dirimu. Karena dia itu memberi. Kamu adalah yang menerima. Pada saat kamu sholat, diamlah kamu dalam sholat. Supaya apa? Dia yang sholat. Rasulullah yang sholat. Itu tingkat muraqabah. Tapi pada saat tingkat musyahadah, Allah lah yang sholat. Ya, kayak baginda Nabi, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak melempar pasir, aku yang melempar pasir. Apakah Allah bisa melempar pasir tanpa Rasulullah? Tidak. Karena siro ya ingsun ya siro. Itulah kenapa waktu saya Siti Jenar dipanggil oleh utusan dari Raden Patah, saya Siti Jenar diminta datang. Katakan, saya Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Kemudian balik lagi utusan itu, balik lagi dia ada. Allah disuruh Raden Patah supaya datang, Allah nggak ada, yang ada saya Siti Jenar. Itu yang dimaksud, tidak dipisahkan antara syiro dan ingsun, ingsun dan Syiro. Ingsun adalah syiro, syiro adalah ingsun. Kamu adalah aku adalah kamu. Nah, sekarang dibalik. Makanya kenapa di dalam rukun takbiratul ihram kata Abah diawali dengan ihram. Tadi menutup. Supaya apa? Supaya kamu bergerak tapi diam. Kamu adalah rasakan saja oleh kamu. Maka nanti kamu akan yang selama ini hanyalah mencari. Nanti kamu itu akan merasakan menerima. Itu sudah bagus. Bahwa kalian berarti sudah mampu merasakan bahwa sesungguhnya kalian itu menerima. Pertama menerima hidup. Yang kedua menerima pekerjaan. Menerima sholat. Menerima berbuat baik pada orang. Menerima. Bukan perbuatan kita. Di situ. Nanti kalau dibiasakan hal yang demikian adalah tubadil, ya, penggantian peran dari isim fa'il ke isim maf'ul, lama-lama Allah makin kuat tajalli pada dirimu. Makin kuat dia, makin nyata,
makin nyata. Itulah berpindahnya dari ilmul yakin ke ainul yakin sampai nanti hakul yakin. Itu ya, makanya yang dimaksud bahwa ilmu yang tertinggi itu adalah, mari kita lihat contoh. Ya. Pada saat ulat mau merubah dirinya, maka dia itu diam. Ngerti nggak? Tapi syaratnya untuk diam, maka ulat yang tadinya binatang yang rakus, menyebalkan, semua orang benci pada ulat, tapi kemudian dia menyadari keaibannya dan dia diam. Ya. Walaupun dicontohkan oleh dia adalah berwujud kepompong. Dia tutup dirinya. Pada saat ulat sudah jadi kepompong, lihat matanya? Tidak. Lihat mulutnya? Tidak. Lihat kakinya? Tidak. Segalanya ditutup sama dia. Di ihram tadi semua. Dan dia bergantung pada satu tali. Diam. Disitulah terjadi perubahan yang dahsyat. Ya. Maka pada saat dia 40 hari, maka dia akan merubah dirinya. Yang tadinya binatang yang paling menjijikkan, binatang yang gatal, binatang yang menyebalkan, tak satupun makhluk mendekatinya. Petani benci padanya, ibu-ibu apalagi, gadis apalagi. Sekarang menjadi makhluk yang dicintai oleh gadis, dicintai oleh ibu-ibu, dicintai oleh karena petani suka dengan kupu-kupu, karena kupu-kupu membantu penyerbukan. Diam. Karena diamlah dia berubah. Nah, itulah yang ditutup oleh dirinya itu, seolah-olah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampailah dia la maujudun bihaqqi ilallah. Ya. Nah, kita tidak mungkin seperti kepompong. Ya, tidak mungkin, tapi kita adalah imsak, menahan tadi semua. Diri kita yang dohir dan jiwa, diri kita yang lapis keempat dan ketiga, tahanlah oleh diri kalian. Tubadil. Maka sekarang rasakan tubuh kalian sebagai wayang. Yang tadinya mencari, sekarang adalah menerima. Nanti pada saat kalian sudah pindah dari makom muraqabah ke makom musyahadah, maka kalian akan memberi. Lihatlah pohon ini, dia hanya memberi oksigen, memberi buah. Terus beberapa bulan kemudian berbunga lagi, menghasilkan lagi buah. Terus dia sampai di penghujungnya dia mati. Maka dia mati dalam diam, tapi telah banyak berbuah. Semua isi alam ini, sahabat, sebenarnya hanya memberi. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa mencari. Dia diam. Apakah pohon ini mencari rezeki? Tidak. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita, ya. Maka itulah terjadilah contoh transformasi dari ulat menuju kupu. Maka setelah menjadi kupu-kupu, kalian disukai oleh banyak orang. Ya. Kalian dicintai. Ya, bahkan ada kolektor di Jepang itu, mereka adalah profesor itu adalah mengkolektor adalah kupu-kupu, karena kupu-kupu adalah binatang yang unik dan satu dengan yang lain memiliki warna dan gambar yang berbeda-beda untuk memperindahkan jamalnya Allah, keindahan Allah pada dirinya. Bayangkan, sebelumnya adalah makhluk yang paling menjijikkan. Itulah kenapa di majlis Abah kita adalah semua berlambang kupu-kupu. Di belakang kita pun berlambang kupu-kupu. Ini adalah penggambaran transformasi. Itulah Mi'raj. Ya. Dari kesadaran Adam menuju kesadaran Ibrahim. Nah, kupu-kupu itulah bagi ulat itu adalah kesadaran tertingginya, Sidroh al-Muntahanya. Dia berubah menjadi kupu-kupu. Ya. Pahami. Tapi ada makhluk yang lain yang Allah contohkan. Dia puasanya, dia adalah kholwatnya lebih lama dari kupu-kupu 4 bulan. Kalau kupu-kupu ulat itu adalah hanya 40 hari dia bergantung pada kepompong.
ya, tapi bergantung kepada satu tali, la ilaha illallah. Maka berarti dia itu adalah, dia sudah menafikan segalanya. Ya, betul-betul dia adalah membungkus dirinya, mengihram dirinya. Akhirnya setelah 40 hari berubah dia menjadi kupu. Tapi ada makhluk, dia juga sama. Dia melaksanakan kholwat selama 4 bulan. Ular itu setelah dia di waktu tertentu dia akan masuk ke dalam lubang. Dia melaksanakan kholwat. Cuma sayang kholwatnya ular itu, pada saat dia melingkar di dalam lubang itu, matanya masih kelihatan nggak? Kelihatan. Hidungnya kelihatan. Badannya kelihatan. Semuanya kelihatan. Dia tidak melepaskan dirinya, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Tadi dia bergerak seolah-olah dia masih kelihatan dirinya. Masih kelihatan diri kalian. Gitu maksudnya. Ngerti nggak? Kalau tadi kan kalian bergerak tapi diam. Maka lama-lama sebetulnya sahabat, bagi alam malaikat, bagi alam ruhani, kalian itu sudah berubah sebetulnya. Kalian tahan imsak. Makanya nanti masuk dalam bulan Ramadan ini, sebetulnya adalah sedang melatih. Supaya seluruh hari itu Ramadan. Seluruh hari itu adalah imsak. Nahan apa? Menahan jangan merasa ada. Tadi semua, ya. Maka itulah dilatih. Maka yang lagi riadoh yang sekarang 40 hari ini, coba rasakan 40 hari saja kalian. 40 hari latih setiap hari bahwa saya ini adalah maf'ul, saya ini adalah objek. Bahwa rasakan oleh dirimu ada hidup yang mengendalikan dirimu, bahwa aku tidak ada, aku diam. Biarkan adalah sifat dan zat yang menggerakkan tubuhku. Coba, hasilnya akan jauh berbeda. Maka itulah di dalam banyak kalimat hikam itu yang dikatakan ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birobika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan bersandar pada Tuhanmu. Permintaan tidak akan sulit padamu pada saat engkau bersandar kepada dirimu yang kedua dan kesatu. Tapi sebaliknya, wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidaklah mudah bila engkau bersandar pada dirimu yang keempat dan ketiga, jasadmu itu. Bergerak kayak apapun dirimu, maka engkau tidak ada, sesungguhnya adalah hanya gerak, hanya hayalan pada dirimu itu. Maka kenapa hasilnya tidak ada? Karena kita yang merasa bergerak tadi semua. Ya, inilah pentingnya dalam memahami ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Berubah tadi semua. Ya. Yang sekarang ini kalian mencari sebagai adalah isim fa'il. Menjadi subjek. Sekarang rubah. Walaupun kalian jadi tukang cukur sekalipun sekarang bukan aku. Karena kalau tidak ada dia, tangan ini boro-boro bergerak. Badan ini boro-boro bisa membuka tokoku, tempat cukurku. Coba latih. Apalagi dalam sholat, mutlak itu wajib. Harus kamu lepaskan adalah baju, adalah muhaddas dirimu itu. Itulah yang muhaddas itu. Karena diri kita yang sebenarnya, yang aku yang keempat dan aku yang ketiga itu adalah penduduk baru. Yang asal itu adalah akumu yang kedua dan akumu yang pertama. Yang ditiupkan nafahtu fihi mir, itu yang harusnya kerja. Itu yang harusnya sholat. Maka kalau Abah gambarkan, tolong ini dihapus ini ya, Gus. Tolong dihapus, ya. Dan siapkan spidolnya, ya. Biar kalian paham, ya. Jadi itu ya yang harus dipegang di dalam prinsipnya, ya. Jadi berbeda dengan kupu-kupu, ular itu gagal nggak? Gagal. Setelah 4 bulan dia kholwat. Kalau ulet tadi berubah jadi kupu. Dari binatang yang tadi menggelikan menjadi binatang yang dicintai. Maka kau datang kepada siapapun dia menunggumu. Itulah bagaimana seperti Rasulullah. Rasulullah itu memuaskan setiap orang. Ketemu dengan siapapun puas ketemu dengan Rasulullah itu.
Sampai ada dalam pada saat Rasulullah belajar berdagang usia 12 tahun. Pertama mengikuti adalah pamannya. Ya. Bagaimana setiap dari mereka itu di tempat itu, mereka menunggu kehadiran Rasulullah tadi semua. Ya. Karena pasti puas aku kalau ketemu dengan Muhammad. Pasti barangnya bagus kalau ketemu Muhammad. Pasti berkah kalau aku dagang dengan Muhammad. Maka kalian jadi apapun, jadi pedagang bakso, jadi guru, jadi nelayan, jadi apapun kalian, pasti kalian sukses. Kenapa selama ini tidak sukses? Karena kamulah yang bergerak. Tadi semua, ya. Maka inilah yang pada saat ular itu adalah contoh gagal. Pada saat dia keluar kulit, mengganti kulit, maka yang muncul ular baru. Tadi semua. Maka tidak sedikit orang di bulan Ramadan itu hanyalah ular baru dan ular tidak pernah kembali kepada fitrah. Fitrahmu adalah ruh dari awal juga. Ya, itulah kenapa diawali dengan Rajab. Dan Rajab itu seolah-olah syahrullah. Kemudian adalah apa namanya di bulan Sya'ban itu adalah kata Nabi ada syahri, ada bulanku. Sementara Ramadan itu adalah bulan umatku. Disitulah ada nurullah di Rajab. Ada nur Muhammad di Sya'ban. Ada nur insan di Ramadan. Tadi semua. Ya. Inilah kembali kepada fitrah itu berarti lepaskan bajumu yang keempat, jasadmu itu. Lepaskan juga jiwamu adalah akumu yang ketiga itu. Biarkan akumu yang kedua dan ke satu. Itu sudah hebat. Berarti adalah makom muraqabah, makom sifat. Di situ kalian masih bisa meminta. Karena Rasulullah meminta kepada Allah. Sifat meminta kepada zat. Di situ pun kalian masih bisa sholat. Sifat menyembah zat. Ya. Tapi sesungguhnya sifat itu adalah tiada lain daripada zat itu sendiri. Seolah-olah gula menyembah kepada manis. Gula meminta kepada manis. Ya. Tapi kalau dirimu yang ada dari cangkang diri dohir ini, maka itulah kenapa dalam Al-Quran selalu kita disuruh bunuh diri. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Karena kebanyakan dari kata Allah ma fa'aluhu, kalian tidak mau melepaskan tadi cangkang kejasadan karena kalian ingin viral, karena kalian ingin diagung-agungkan. Kalian ada, tapi bersamaan dengan itu kalian tidak mau dihina. Artinya enggak? Nah inilah tubuh kepalsuan. Ya. Tubuh kepalsuan, lepaskan tadi semua. Itulah yang disebutkan al-mutu qoblaan tamutu. Matikan dirimu yang keempat dan ketiga itu. Aku jasadmu, aku jiwamu, biarkan aku ruhmu dan aku rahasiamu yang ada, sahabat. Coba latih. Memang Allah tidak mewajibkan, kata Allah walau menggunakan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Kalau seandainya aku ingin mewajibkan kepada mereka semua, bunuhlah dirimu, maksudnya lepaskan cangkangnya. Itulah yang dikatakan. Kalau kalian ingin merasakan nikmatnya telaga Kausar hari ini, bukan nanti. Karena lihat di situ, aku telah berikan kepadamu Muhammad telaga Kausar. Ya. Syaratnya apa? Fasolli li rabbika wanhar. Nah itu wanhar itu. Wanhar itu korbankan aku yang keempatmu jasad. Korbankan akumu yang ketiga jiwamu. Tadi semua. Ya. Inilah yang dimaksud ada di penghujungnya perjalanan ma'rifat itu adalah diam. Adalah sudah sampai kepada makom musyahadah. Berarti nanti tidak ada lagi kata meminta. Tadi semua. Tadi ada nur insan, nur Muhammad sudah lebur pada nurullah tadi semua. Allah mau minta pada siapa? Ngerti nggak? Disitulah engkau akan ada pada makom merasakan tadi semua. Makanya sesungguhnya di dalam segala apapun, perjalanan apapun, sesungguhnya yang kita cari adalah rasa. Kalian nikah cari apa? Cari daging apa rasa? Rasa. Karena istri kalian kalau seandainya nggak ada rasa,
melahirkan yang begitu sakit, besoknya berhenti dia, nggak mau lagi. Tadi semua. Tapi karena ada rasa itulah tadi semua yang membuat dia rindu. Ya, apapun yang kita cari di penghujungnya rasa. Tadi semua. Ya. Nah, kebanyakan sekarang manusia terjebak di rasa jismani. Dia tidak ketemu dengan rasa ruhani. Apalagi rasa robbani. Rasa ruhani itu rasa yang ada pada aku duamu. Rasa robbani pada akumu yang pertama. Di ring pertama itulah. Maka pada saat di titik itu sahabat semuanya, maka sekecil apapun nikmat Allah terasa besar. Tapi kalau kamu pada akumu yang keempat, sebesar apapun yang dia berikan padamu, tetap dalam pandanganmu adalah kecil. Maka itulah kata Nabi, kalau manusia diberikan satu gunung, dia meminta dua gunung. Kalau diberikan dua gunung, dia minta tiga gunung. Ada orang sedang berjalan, ya Allah seandainya aku bisa berjalan ini, ya Allah punya sepeda aja, dikasih sepeda sama Allah. Udah punya sepeda, paling bahagianya seminggu. Pada saat dia naik sepeda, tiba-tiba motor nyalip sama dia. Ya Allah, kalau seandainya aku dikasih motor, aku lebih bahagia. Dikasihnya motor oleh Allah. Dulu tuh, wah bahagia dia. Senangnya paling seminggu, motornya dicuci, dilap. Kadang-kadang sebelum tidur dilihat lagi. Diusap-usap, dilap sebelum tidur. Setelah itu, dia besoknya naik motor ke kantor. Tahu-tahu hujan, ada mobil nyalip. Shoot, ya Allah seandainya saya naik mobil itu, saya akan bahagia. Dikasih mobil. Wah bahagia dia. Ya seminggu, 2 minggu lah, sebulan. Tadi semua. Begitu lihat tetangganya, dia beli Avanza, tetangganya beli Fortuner. Mulai dia rendah di mata dia, Avanza itu. Ya Allah seandainya saya beli Fortuner itu, sampai mampus manusia itu. Itulah yang dikatakan Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itulah akumu yang keempat dan akumu yang ketiga. Tadi semua sampai kepada liang kubur sekalipun adalah tidak akan pernah menemukan kepuasan, sahabat. Maka disitulah pentingnya kita melepaskan aku yang keempat dan aku yang ketiga. Bergerak tapi diam. Indit bari cicing, lumampah ulah ngalengkah, larilah sambil diam. Tadi semua. Ke kebunlah sambil diam. Ke lautlah sambil diam. Apalagi sholatlah sambil diam. Ya. Itulah baginda Nabi pada saat pertama kali datang perintah sholat, pada saat beliau merasa sholat, ditegur oleh Allah, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Pahami. Karena pada saat tubuh empatmu yang sedang sholat, sebetulnya yang sholat itu bukan tubuh ini. Siapa? Tubuh ini, sebenarnya pada saat tubuh ini sholat, maka yang sebenarnya sholat itu imamnya adalah hati, jiwa itu. Jiwa yang sholat. Berarti tubuh sebenarnya adalah makmum. Bisa nggak Bapak sampai ke sini kalau nggak digerakkan oleh hati? Tidak. Karena sebelum sampai ke sini hati baru cek hati. Hayang kasetu diantar tuh. Berjalan badan ini. Makanya kata Abah juga tentang apa namanya manusia itu, kita ini semua, kalau ibaratkan ini adalah merupakan hakikat Allah. Allah itu di sebalik cahaya ini. Inilah kosong awalnya. Tidak ada apa-apa. Ya. Di sebalik kosong ini ada dia. Di balik Nur Muhammad yang kosong ini, inilah hidup. Inilah lautan tadi. Dikatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Tadi semua. Ya. Inilah. Nggak ada lagi ini. Ya. Maka kemudian pada saat Allah menciptakan kalian. Misalnya beginilah manusia. Asalnya kan kosong. Dari yang kosong itu supaya kelihatan dia itu ada. Ngerti nggak? Dibuatlah, dikantongin hidup itu. Ini semua hidup. Ini disebut bahrul hayat. Inilah semua hidup itu. Semua hidup. Bahrul hayat. Maka pada saat dia menciptakan kamu, anggaplah ini yang kosong ini. Kan tadi asalnya nggak ada kan?
Nah, sekarang supaya kelihatan kosong ini, ya dibikin lagi ini biar kelihatan. Ngerti nggak? Nah, begitu. Nah, tadi semua dikantongin. Tuh. Ini kosong. Ngerti nggak? Inilah hidup semuanya nih. Hidup semua. Ada lagi dia nyiptain apa? Nggak ada ini. Ini sebenarnya kalau dibuang buit ininya juga ada ini. Ya nggak? Inilah yang disebutkan Allah lah yang meliputi semuanya. Allah lah segalanya ini. Dibikin lagi sama dia. Ah, aku ingin tajali. Ah, aku ingin tajali lagi, kata dia. Biar manfaat buat si ini. Di kantong ini, yang kosong tadi. Ngerti nggak? Semuanya nggak ada. Ada pada lautan hidup. Ngerti nggak? Dan dia bernapas, yang ini bernapas, ini bernapas. Ke sini semua. Makanya adalah sauda. Satu udah. Satu nafas. Maka sebenarnya ini adalah nggak ada, maka harus dipahami. Termasuk ini kata tadi, katakanlah begitu. Tadinya nggak ada si Udin ini. Mana siapa hapusnya, Gus? Udin. Ya. Tadi semua. Maka kata dia, aku ingin kelihatan nih. Tadi semua. Ngerti gak sih? Aku ingin kelihatan. Ah, gua bikin aja dah ini dah. Si Udin. Tadi semua. Aku bikin si Udin dah. Gitu. Gua kantongin yang kosong ini dibatasi gitu. Ada tangannya, ada kakinya, dibatasi si Udin ini. Aku ini maha melihat. Aku kasih mata deh ke Mas Udin. Aku ini dalam hidup, aku kasih hidung Mas Udin. Aku berkalam, aku kasih mulut Mas Udin. Aku ini maha mendengar, aku kasih telinga Mas Udin. Sebenarnya si Udin ini ada nggak? Nggak ada. Karena sesungguhnya yang ada itu mah inilah yang disebutkan ruh. Allah yang tiupkan itu. Ini ruh semuanya. Asalnya ruh itu kembali lagi. Asal kosong. Atau sekarang gampang gini dah. Ini ibaratnya adalah bahrul hayat. Air kehidupan. Bagaimana tiba-tiba ini danau kehidupan, kelautan kehidupan Allah yang satu itu. Ah, gua masukin deh ke botol. Merek, kasih merek Aqua. Yang ini di sini juga, ini juga dibotolin lagi. Botolnya apa? Merek Fit. Ini juga di air yang sama. Botolnya aneh ya? Dikasih ada. Sebenarnya Ades Aqua Fit ini hanya tulisan daripada botol ini. Isinya ini semua, ngerti nggak? Maka itulah yang Abah suruh ajarkan pada kalian. Bayangkan diri kalian pun ada. Ini sebenarnya nih kalau dipecah begini, ya. Ini katakanlah si Udin. Ini si Udin. Ini si Udin. Si Udin ini si Udin jasad. Tapi ada si Udin jiwa, sama kayak si Udin sebenarnya. Ini si Udin jiwa. Ada lagi si Udin sebelum ke sini itu di sini dulu. Si Udin ruh. Si Udin juga. Ada lagi si Udin sir. Si Udin juga. Maka di sini ada si Udin jat. Tadi semua. Ini sebetulnya ada pada di sini semua. Ini pada saat dia ingin tajali disebut tadi. Yang disebutkan apa namanya? Secara tanajul, ini tanajul namanya. Tanajul itu ini menjadi ini menjadi ini menjadi ini. Hilanglah ada pada diri si ini. Maka yang ini itu sebetulnya ada pada di situ semua. Ngerti? Di sini empat-empatnya. Nah sekarang kalian mau tarki, mau balik lagi sama dia, mau matikan diri kalian, ya lepaskan. Nah sekarang dari si Udin ini balikan lagi.
Sebenarnya badan ini bergerak karena adanya si udin jiwa. Semua. Lepaskan satu-satu, copotin. Si udin jiwa lepasin lagi. Sebenarnya si udin jiwa itu di dalam si udin jiwa ada si udin ruh. Tapi dalam si udin ruh ada si udin sir, rahasia. Dalam si udin rahasia ada si udin zat. Lepas semua tuh. Maka sekarang si udin ini harus merasa sesungguhnya dirinya itu tidak ada. Yang ada adalah zat. Itu ngerti nggak maksudnya? Bahwa yang dimaksud bahwa kalian adalah sekarang rubah. Tadi secara tanajul, ini secara tarki. Maka secara hakikat si udin ini sudah mati. Karena dia sudah merasakan. Atau sekarang ganti. Ini adalah baju. Kamu tuh sekarang baju. Sekarang copotkan. Oh, ternyata baju itu adalah kain. Ternyata kain itu juga asal dari benang. Benang itu berasal dari kapas. Nah, itu juga tarki sama. Itu maksudnya adalah kamu diam. Diam di sini. Kalau kamu orang tadi, diamlah pada sini. Kalaupun kamu baju sekarang, diamlah pada itikodnya. Ya. Aduh, jadi capek live koski ya. Tadi nggak ada masalah, terus pagi kenapa jadi masalah ya? Kayaknya tadi disambung dulu ke situ kali awalnya. Ya. Itu maksudnya. Ya. Ngerti nggak dulu? Paham nggak? Tadi semua. Udah dulu saya ketika. Nah, itu maksudnya bahwa cara kita melatih menghilangkan diri adalah mematikan diri adalah tadi. Kamu lumampah tapi ulah ngalengkah. Tetap saja yang ke kantor kapas kalau kamu baju. Gitu. Kalau kamu baju, siapa yang kantor? Kapas. Siapa yang sholat? Kapas. Siapa yang membantu orang? Kapas. Tadi semua. Tapi pada saat kamu nyakitin orang, siapa yang nyakitin orang itu? Saya. Nah, gitu. Jangan tuduh ke kapas, enak aja kata kapas. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ma asobaka min hasanatin paminallah, wa ma asobaka min sayyatin nafsika. Tadi semua. Ya. Itu ya sahabat. Nah, itulah yang harus maka dikatakan di dalam hikam adalah ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidaklah sulit kalau yang bekerja itu bukan baju tapi kapas. Tadi semua ya. Dan insya Allah kata Abah, disitulah akan ada bahagia pada kalian ya. Kalau kalian sudah sampai di situ ya. Maka dikatakan lenyap aku ke dalam kosong. Nah, pada saat kalian sudah melepaskan diri kalian tadi dari si udin jasad sampai pada si udin zat, maka katakan lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Allahu ruhun, di sini salah tadi nulisnya, nurun. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Ya, tadi berarti yang ada adalah aku yang kedua dan ketiga. Yang kedua dan ke satu, sifat dan zat. Maka insya Allah di situ ya, itu yang disebutkan diam dalam bergerak ya. Maka disinilah yang harus dipahami oleh kita adalah, maka di situ kita adalah sebenarnya sudah la sautin la harfin, tiada suara dan huruf. Cukup kamu di situ. Itulah yang disebut sholatu daimun. Kalau kamu sebagai baju dan kamu sekarang merasa sebagai kapas dan tetap kamu jaga sebagai kapas tadi semua. Walaupun tubuh kamu lari kayak apapun, diam pada la ilaha illallah. La ilaha illallahnya maknanya la ilaha illa ana. Ya. Diam di situ. Maka insya Allah kalaupun kalian melepaskan ruhnya malam ini juga, maka kalian akan kembali kepadanya. Ya. Karena kalian sudah bersama dengannya. Sudah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sudah menyadari ketidakadaan diri kalian,
Maka itulah sudah katakan, dalam hati kita katakan, aku Allah dan diriku tidak. Itulah tujuan dikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada jasad kecuali jiwa. Terus lagi, la ilaha illallah. Tiada jiwa kecuali ruh. La ilaha illallah. Tiada ruh kecuali Allah. Maka dalam perjalanan la ilaha illallah itu berpindah sesungguhnya dari la ilaha illallah menuju pada la ilaha illahu huwa. Maka kemudian sesungguhnya pada saat kamu lepaskan tadi pada derajat la ilaha illallah masuk kepada la ilaha illahu huwa, yang ada sekarang la ilaha illa anta. Maka si anta dan si ana itulah ingsun dan siro. Anta ana anta. Ingsun siro ingsun. Gula ya manis ya garam ya asin ya garam. Rasa itu di situ udah sampai kepada makom fana billah. Ya, coba kalian latih tadi semua. Ya. Nah kemudian pada saat kita merasakan seperti tadi tubadil, maka pada saat kalian berjalan di kantor, di motor, sambil duduk di rumah, sambil nonton TV, lidah balikan ke atas, gigi rapatkan. Kapanpun kalian bisa berkomunikasi dengan Allah dengan cara itu. Apalagi pada saat kalian sudah bisa mampu menahan nafas, kemudian disinilah dimulai dari latifah kolbi tadi semua ya. Ya, sudah tidak lagi kata meminta. Tidak ada lagi kata mencari. Dan kalian sudah diam dalam fahaman arufullah kala lisanahu. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, kelukkan lisannya. Tadi semua ya. Dalam hati kalian mengatakan, akulah sejatinya Allah. Maka tadi kata Abah, tubuh aku yang keempat ini hanya untuk memperlihatkan tadi. Supaya kelihatan ada. Padahal sesungguhnya dia tidak ada. Pada air kehidupan itu kalian botoli aqua. Air kehidupan itu adalah kalian. Tadi, air kehidupan itu perlambang. Seluruh isinya adalah ada pada ruh Allah. Tadi semua. Maka tadi kenapa? Kita napas. Tadi semua. Nah, si ini napas. Ini dari ruang kosong ini kepada udara yang kosong ada di dia kan kosong asalnya. Hanya sekarang dikantongin wujud orang, dikantongin wujud monyet, dikantongin wujud domba, dikantongin wujud anjing. Ngerti nggak? Dari ruh yang satu. Ya, maka kalian sudah menyatu dengan alam tadi semua. Ya. Maka disitulah kalian akan rasakan. Kalau kalian ahli pengobatan, maka kalian akan dahsyat. Kalau kalian olahragawan, maka kalian akan lari 1000 kali lebih cepat. Karena bukan kalian lagi tadi semua. Ya. Jadi intinya adalah pergi ke kantor dengan diam, pergi ke sawah dengan diam, pergi ke laut dengan diam, pergi sholat dengan diam, pergi haji dengan diam. Diam di dalam tadi, posisi yang tadi. Lu mampah, ulah ngaleng. Itulah kenapa ada kita nih sekarang ini sebentar lagi akan melaksanakan bulan Ramadan. Ya, tadi semua adalah imsak. Artinya Ramadan itu adalah saum itu imsak. Tahanlah keberadaan ketiadaanmu. Tenggelamkan dirimu yang keempat dan ketiga itu. Latih oleh kita. Memang tidak mudah. Maka pada saat kalian sudah mampu menenggelamkan sehingga tidak ada lagi yang kamu takuti di dunia ini. Nggak masalah makan, masalah biaya, udah nggak ada semua. Kalian akan merasakan surga. Ya, memang di awal kalian seolah-olah merasakan mati, tetapi di pikiran kalian beras melulu. Nggak ada Allah mikirin beras. Nah kata Abah tadi pada saat kalian ucapkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun itu bukan hanya ucapan, rasakan. La hayyun. Sesungguhnya hidupku adalah dia. Makanya tadi, ya. La alimun, la ilmun, ilmuku adalah ilmu dia. Ya. Semua. Ya itu saja barangkali ya karena apa namanya ininya mic-nya tidak jalan jadi Abah juga sampai ngesang kieu ya. Tadi semua mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa dipahami semua adalah oleh panjenengan semua mudah-mudahan sekali lagi apa namanya diterapkan. Karena kalau tidak diterapkan
percuma dari semua. Dan karena walaupun kaya apapun kalian, sejuta ingin dengan tubuh kasar ini, no way, ya, tidak akan pernah ada hasilnya. Inilah yang kata Allah dalam Al-Quran, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Apa yang kalian lakukan itu hanyalah melakukan sia-sia. Itulah kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Tadi semua banyak manusia menyembah kepada Tuhan itu pada pinggirnya. Nah ini yang disebut pinggir itu adalah dirimu yang keempat, dirimu yang jasad. Semua. Bukan berarti diam. Nah, sekarang ya adalah yang bergerak adalah dia, si hidup yang punya hidup itu. Karena pada dasarnya yang ke kantor itu satu, yang bekerja satu, yang masak satu, hidup yang masak, hidup yang ke kantor, hidup yang nanam padi, hidup yang panen padi, hidup yang mengutul padi, hidup yang jadi nelayan, hidup yang seluruhnya adalah hidup itu satu, hanyalah tempat hidup yang macam-macam. Kalau ibaratkan tadi ini kosong ini semua, hanya dia ingin memperlihatkan dirinya itu dohir. Sebetulnya tadi nggak ada guna, makanya buat apa 200 rakaat dilakukan oleh si ini tadi semua. Bukan untuk menunjukkan bahwa kamu yang melaksanakan sholat 100 rakaat. Justru lihatlah dia telah menggerakkan tubuhmu untuk melaksanakan sholat 100 rakaat. Makanya kalian itu sudah diuji dengan sholat kemarin itu. Kalau kalian yang sudah tubadil, mampu tubadil, tidak akan lelah. Kenapa? Ruh yang sholat. Itulah kenapa ada sholat khair yang dilaksanakan oleh guru kita 100 rakaat malam nisfu Saban itu sebetulnya bukan untuk sebaliknya mendohirkan tubuh bisa melaksanakan sholat 100 rakaat, tapi untuk memperlihatkan betapa dialah yang menggerakkan tubuhmu melaksanakan sholat 100 rakaat. Lihatnya dibalik dari semua. Karena kalau selalu yang melaksanakan tubuhmu, kamu sama kayak tukang tembok, habis kerja dikit-dikit, bayaran dong tadi semua. Maka Abah dulu pada saat mau meninggalkan bekerja, pada saat Abah tahun 2005 presiden direktur, gaji 85 juta tahun 2005, Abah berhenti karena Abah sudah mengerti ternyata yang memberikan rezeki itu bukan Jipaudan. Ternyata setelah walaupun keluar tetap nggak berkurang gajinya sampai hari ini, walaupun diam. Ngerti nggak maksudnya? Itu. Makanya kata Abah, sebuah proses hidup ini adalah harus kalian pelajari. Kalian lenyapkan sesungguhnya ternyata kalian itu sebenarnya diam. Cuma kalian merasa itulah yang ada hasilnya akhirnya. Capek hasilnya, lelah, kecewa, marah, putus asa. Ya, untung nggak bunuh diri juga. Dari semua. Harusnya bunuh diri al-mutu qoblaan tamutu. Ini bunuh diri beneran. Dikiranya bunuh diri itu beres urusan, akan masuk pada urusan yang 1.000.000 kali lebih rumit. Jangan sampai di sini ada bunuh diri. Ya, itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya.